Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salve Ikara Fitriani dari Prodi S1 Keperawatan Distikes Maharani Malang. Di sini saya akan melakukan tindakan beberapa pemeriksaan fisik. Yang pertama ada pemeriksaan abdomen, yang kedua ada pemeriksaan genitalia, yang ketiga ada pemeriksaan neurologi, dan yang keempat pemeriksaan rektal dan anus. Sebelumnya saya akan memperkenalkan peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama ada kom yang berisi kasa, selanjutnya hand sanitizer, selanjutnya ada gel, tisu, satu pasang handscoon, kapas lidi, bak instrumen yang berisi pen light, spekulum, patella, spatelida, satu buah bengkok, Snellen test card, pantom genitalia pria dan wanita, troli, serta stetoskop. Baik Pak, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya perawat Selvi yang bertugas jaga di ruangan ini. Apakah benar dengan pasien atas nama Tuan Y? Permisi ya Pak, saya bilangnya terlebih dahulu. Baik, benar. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan abdomen dengan tujuan untuk melihat keadaan pada perut Bapak. Apakah Bapaknya bersedia? Baik, jika bersedia, saya akan mempersiapkan peralatannya terlebih dahulu. Kurang lebih tindakan selama 15 menit ya Pak. Menutup sketsel, menyalakan lampu apabila penerangan kurang. Mencuci tangan. Memakai handscoon. Bagian pertama saya akan memeriksa dengan cara dilihat atau inspeksi bentuk perut pasien tampak cekung, tidak adanya massa, tidak terdapat bayangan pembuluh darah. Selanjutnya saya akan melakukan dengan cara auskultasi atau dengan cara didengar pada gerakan peristaltik usus. Permisi ya Pak. Baik, gerakan peristaltik usus pasien 15 kali per menit. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada bagian perut. Permisi ya Pak. Baik Pak, apakah terdapat adanya nyeri tekan? Apakah nyeri Bapak? Apakah nyeri? Baik, pasien tidak merasakan nyeri tekan. Selanjutnya saya akan memeriksa dengan cara perkusi atau dengan cara diketuk pada 4 region. Permisi ya Pak. Baik, untuk perut pasien tidak terdengar suara bor-bor, menandakan pasien tidak mengalami kembung pada perut. Untuk perut pasien tidak terdapat asites. Permisi ya Pak, saya akan menutup bajunya terlebih dahulu. Baik, tindakan saya sudah selesai. Apakah ada yang perlu saya bantu lagi? Baik, jika tidak, saya izin untuk merapikan semua peralatannya terlebih dahulu ya. Melepas handscoon. Taman. Baik Pak, saya telah selesai merapikan semua peralatan. Apakah ada yang perlu saya bantu lagi? Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada genitalia Bapak atau pada penis Bapak. Apakah Bapaknya bersedia? Baik, jika bersedia, saya akan melakukan tindakannya sekarang. Mohon kerjasamanya ya Pak. Permisi ya Pak, saya akan mengangkat selimutnya sedikit. Kemudian memposisikan pasien dengan posisi supinasi ataupun terlentang. Yang pertama, melakukan pengamatan atau dengan inspeksi pada area rambut pubis pasien. Apakah penyebaran rambut pubisnya merata atau tidak, serta sesuai dengan usia pasien atau tidak. Baik, untuk rambut pubis penis Bapak
penyebarannya tampak normal dan sesuai dengan usia Bapak. Kemudian saya akan melakukan pengamatan pada penis Bapak. Untuk kulitnya normal, tidak bersisik dan tidak berkerutan. Kemudian ukurannya juga normal. Cairan, melihat apakah terdapat cairan pada sperma ataupun tidak. Permisi ya Pak, baik tidak terdapat cairan. Selanjutnya saya akan melihat atau menginspeksi pada bagian lubang uretra Bapak. Permisi ya Pak, melihat apakah letak lubang uretra tepat pada tengah penis pasien. Baik, pasien tampak normal. Dan kemudian mengamati pada area skrotum, terdapat bengkak ataupun tidak. Permisi ya Pak. Baik, tidak terdapat bengkak, tidak terdapat luka ataupun goresan, dan tidak tampak adanya benjolan. Kemudian saya akan melakukan tindakan palpasi atau dengan cara diraba. Meraba pada area penis pasien untuk mengetahui adanya benjolan ataupun tidak. Baik, pasien tidak teraba adanya benjolan. Kemudian meraba adanya nyeri tekan atau tidak. Permisi Pak, apakah Bapak nyeri? Apakah Bapak merasakan nyeri? Baik, tidak. Ukuran skrotum pasien tampak normal, ukuran 2-4 cm dan tidak teraba adanya benjolan. Untuk konsistensinya lunak, bentuknya cukup simetris dan teraba elastis ataupun licin pada area skrotum pasien. Kemudian melakukan palpasi pada area epididymis. Baik, pada area epididymis teraba lunak. Kemudian mengamati pada area saluran sperma. Pada saluran sperma teraba lebih keras daripada epididymis. Kemudian mengenakan pakaian bawah pasien, menutup kembali selimut. Baik Bapak, tindakan saya sudah selesai. Untuk area genital atau penis Bapak tidak mengalami kelainan yang abnormal. Apabila nanti Bapak sewaktu-waktu membutuhkan bantuan saya, bisa mencari saya di ruang keperawatan atau menekan tombol bel di atas. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang. Baik Ibu, permisi. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan pada area genital Ibu ataupun vagina Ibu. Apakah Ibunya bersedia? Baik, jika bersedia, saya akan melakukan tindakannya sekarang ya Ibu. Permisi, saya akan mengangkat selimut Ibu terlebih dahulu. Kemudian memposisikan pasien dengan posisi litotomi atau sedikit menekuk pada area lutut. Permisi ya Ibu. Kemudian melakukan inspeksi atau dengan cara dilihat pada area kulit vagina pasien. Baik, untuk kulit vagina pasien normal, tidak bersisik dan tidak terdapat bercak-bercak. Kemudian mengamati area rambut pubis. Area rambut pubis pasien penyebarannya normal dan sesuai dengan usia pasien. Kemudian mengamati adanya luka ataupun tidak. Baik, untuk vagina pasien tidak terdapat luka, tidak terdapat kemerahan, tampak tidak terdapat goresan ataupun lubang. Kemudian mengamati atau dengan inspeksi pada area labia mayora pasien, baik yang kanan ataupun yang kiri. Baik, labia mayora pasien tidak terdapat bengkak, tidak terdapat luka, dan tidak terdapat goresan ataupun benjolan. Kemudian melanjutkan pada area labia minora pasien, baik yang kanan ataupun yang kiri. Baik, untuk area labia minora sebelah kanan dan kiri pasien tidak terdapat goresan ataupun luka, tidak terdapat kemerahan, tidak terdapat benjolan, dan tidak terdapat adanya bengkak. Kemudian melihat area klitoris. Permisi ya Ibu. Dengan mengamati pada area klitoris pasien, tampak tidak adanya bengkak, tidak adanya cairan yang keluar, dan tidak adanya luka ataupun benjolan. Kemudian melakukan inspeksi dengan cara dilihat pada area meatus uretra atau pada lubang pipis pasien. Permisi ya Ibu. Mengamati adanya bengkak atau tidak. Baik, untuk meatus uretra pasien tidak terdapat bengkak, tidak terdapat luka, tidak terdapat cairan yang keluar, dan juga tidak terdapat benjolan. Kemudian memeriksa pada area serviks dengan menggunakan alat spekulum.
Memeriksa pada area serviks pasien. Permisi ya Ibu. Kemudian mengamati ukuran serviks, luka, serta adanya massa ataupun tidak. Baik untuk ukuran serviks pasien tampak normal, tepat di area posisinya, tidak terdapat massa ataupun tidak terdapat luka serta benjolan. Kemudian mengangkat spekulum. Permisi ya Ibu. Selanjutnya melakukan palpasi atau dengan cara diraba pada area kelenjar scan pasien. Permisi ya Ibu. Jari telunjuk masuk kemudian menghadap ke atas dan melakukan tekanan pada area kedua sisi. Baik Ibu, apakah terdapat nyeri? Apakah Ibu merasa nyeri? Baik, pasien tidak merasakan nyeri. Kemudian meraba area kelenjar Bartholin dengan masukkan jari telunjuk mengarah ke bawah. Kemudian meraba dasar kanan dan kiri. Baik Ibu, apakah terdapat nyeri? Apakah Ibu merasakan nyeri tekan? Baik, pasien tidak merasakan nyeri. Selanjutnya melakukan palpasi pada area serviks pasien. Permisi ya Ibu, saya akan memasukkan kedua jari Ibu pada area serviks. Kemudian merasakan letak serviks apakah tepat di tengah, dan merasakan ukuran kenormalan pasien baik tampak normal, konsistensi serviks lunak, dan mobilitas serviks pasien bisa bergerak. Apakah Ibu terdapat nyeri tekan? Baik, pasien tidak merasakan nyeri tekan. Dan melakukan palpasi pada uterus pasien dengan memasukkan dua jari telunjuk serta tangan kiri menekan pada abdomen pasien. Permisi ya Ibu. Mengamati merasakan adanya massa atau tidak dengan konsistensi pasien, konsistensi lunak, tidak terdapat massa ataupun benjolan. Kemudian ukuran dan bentuk uterus pasien normal. Palpasi pada area ovarium, kedua jari telunjuk masuk, kemudian tangan kiri menekan abdomen dengan mengamati ukuran, bentuk, konsistensi, dan nyeri tekan pada pasien. Permisi ya Ibu. Baik, untuk bentuk ovarium normal, apakah Ibu merasakan nyeri? Baik, tidak. Untuk konsistensi lunak, mobilitas fisik tampak normal, bisa bergerak. Konsistensi lunak dengan ukuran yang normal. Permisi ya Ibu. Baik, tindakan sudah selesai. Mengenakan pakaian bawah pasien, kemudian menutup kembali selimut. Baik Ibu, tindakan saya sudah selesai. Apabila Ibu nanti suatu waktu membutuhkan bantuan saya, bisa mencari saya di ruang keperawatan atau menekan tombol bel di atas. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang. Permisi ya Ibu, saya akan memeriksa pada bagian rektal dan anus Ibu. Permisi, saya akan membuka selimutnya sedikit mengarah ke atas ya Ibu. Memposisikan pasien dengan posisi SIMS, kemudian melakukan inspeksi atau dengan cara dilihat dengan mengamati apakah adanya abses, fisura ataupun kelainan kulit. Permisi ya Ibu. Baik, untuk kulit pasien tampak normal, tidak terdapat abses ataupun benjolan. Kemudian melihat tekanan pada rektal ataupun anus, dengan pasien dianjurkan untuk mengedan. Permisi ya Ibu, Ibu bisa sedikit mengedan. Saya akan mengetahui apakah adanya hemoroid ataupun tidak. Baik, untuk rektal dan anus pasien tidak terdapat kelainan ataupun tidak terdapat tanda-tanda hemoroid. Kemudian melakukan palpasi atau dengan cara diraba dengan melumasi menggunakan gel pada jari telunjuk. Permisi ya Ibu, saya akan memasukkan jari telunjuk pada rektal ataupun anus Ibu. Ibu bisa tarik nafas yang dalam. Permisi ya Ibu. Kemudian merasakan cepitan rektal dan anus teraba lemah atau kuat.
Baik untuk rektal dan anus pasien teraba normal, rektum pasien teraba licin ataupun normal. Untuk konsistensi pada area rektal dan anus dalam terdapat normal, tidak terdapat adanya benjolan ataupun massa. Kemudian memutar mengelilingi apakah mukosa rektum terdapat tumor atau tidak. Permisi ya Ibu. Baik untuk rektal pasien tidak terdapat tumor ataupun benjolan. Kemudian jari telunjuk diangkat keluar dan mengamati feses pasien terdapat darah ataupun lendir. Permisi ya Ibu. Ibu bisa cari nafas yang dalam. Baik untuk feses pasien tidak terdapat darah ataupun lendir, feses pasien tampak normal. Kemudian membersihkan daerah anus dan perineum pasien. Mendekatkan bengkok ke dekat pasien dan kapas. Permisi ya Ibu. Mengganti handskun yang bersih. Permisi ya Ibu, saya akan menutup kembali selimut. Baik Ibu, tindakan saya sudah selesai. Apabila nanti Ibu sewaktu-waktu membutuhkan bantuan saya, Ibu bisa menekan tombol bel di atas atau salah satu keluarga mencari saya di ruang keperawatan. Terima kasih atas kerjasamanya, selamat siang. Saya akan melakukan tindakan pemeriksaan neurologis yang meliputi pemeriksaan bicep, tricep, patella, dan Achilles. Apakah Ibunya bersedia? Tidak, saya bersedia. Baik, jika bersedia, saya akan melakukan tindakannya sekarang ya. Mohon kerjasamanya ya Ibu. Kemudian tricep, kemudian patella pada area siku-siku, kemudian Achilles, untuk pemeriksaan neurologis pada Ibu semuanya normal dan bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Terima kasih atas kerjasamanya, selamat siang. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.